Brother everywhere. Jadi breo. Luar biasa di luar memang. Biasa di luar. Oke. Emang kelihatan kayak orang kampung ya? Enggak sih. Cuma kelihatan kayak kampungan. Kampungan atau itu. Nah, yang namanya Minang dia harus muslim, itu ketentuannya. Dia tidak muslim, dia bukan Minang. Itu ketentuannya gitu. Ya. Karena adat basan di Sarak basan di Kitabullah. Adat Sarak Bakat itu adat memakai. Gitu. Dan sana dimanapun berada, jangan lupa subscribe channel podcast Urang Awa. Dan jangan lupa untuk aktifkan lonceng notifikasinya agar dan sana semuanya bisa mendapatkan informasi video terbaru dari podcast Urang Awa. Dan jangan lupa di like juga komen ingin undang siapa di podcast Urang Awa. Dia jo bapak tu sasek di bawah situ aja. Awak hendak sasek ada memang di bawah orang. Oh, di bawah. Kok sasek jauh, nak sasek awak tu. Iya. Kerja kok disuruh ke dia mak ke pasar pakai ya. Hendak langsung tiba ke mana. Iya. Datang mau sasek ah. Suruh Jakarta kan. Turun di bandara kira Tangerang, salah awak kan. Kau nak Jakarta, kau Tangerang mama. Terus tahu awak majo. Yang penting jika perlu jaga juga ya, tenang, jangan lecet pergajian yang nentuin ya. Ya bang, pokoknya serah bang aja deh gajinya, yang penting saya diterima kerja. Ngomong-ngomong bang, ini kapan mulai kerja bang? Kapan mulai? Sekarang boleh. Awak dulu pernah dibawa kanda dari ke Bali ya. Diajak ke Bali, tidak boleh je orang gaya awak kena dari adalah anak metal. Jadi takut sasek. Kau jadi metal di Bali aja. Awak pernah dulu membawa gitar dari manggung kemana-mana dulu. Merek mobilnya BMW, System of Down. System of Down. System of Down BMW merah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Urang Awa yang pasti selalu menghadirkan para tokoh-tokoh yang begitu inspiratif. Dan alhamdulillah hari ini kita telah kehadiran seseorang yang begitu luar biasa. Biasa di luar. Biasa di luar. Beda ya kalau udah ya. Dafan Mulifa. Halo, udah. Brunya mana Pak? Halo bro. Kembali lagi bersama saya di ini ya, di podcast Urang Awa. Udah beda konten ya? Beda konten ya, ingat ya. Podcast Urang Awa. Podcast Urang Awa. Ya, udah. Jangan lupa dulu, tunggu dulu. Oh, iya. Jangan lupa tuh di subscribe karena Kabar Urang Awa ini banyak menginspirasi. Saya juga penggemarnya Kabar Urang Awa. Kabar Urang Awa. Tapi sayang kok penontonnya nggak ada yang antusias. Saya dong antusias. Subscribe, di like, di komen terus di request ya. Ya, mau undang siapa di sini ya kan? Itu keren tuh. Ya, termasuk udah dapat juga salah satu requestan loh dari para pemirsa podcast Urang Awa. Jangan-jangan itu tuh yang pernah. Udah, Mbak, kabarnya udah. Alhamdulillah baik. Sampai baik, gini ya. Alhamdulillah baik. Iya. Dah, tapi mau tanya. Itu, saya mau jawab. Iya. Breunya artinya apa? Breu. Jadi dulu kan breu tuh agak, kalau di Betawi agak jorok, orang menganggap ini breu tuh kayak cewek kurang ajar. Yeah. Tapi kalau kita kembaliin ke makna yang baik, jadi breu, brother everywhere. Jadi breu. Luar biasa di luar memang. Biasa di luar. Oke, udah. Kampung di mana dah? Kampung emang kelihatan kayak orang kampung ya? Enggak sih. Cuma kelihatan kayak kampungan. Kampungan atau itu parah lagi. Enggak. Udah dapat kampung di mana? Kampung di Solo. Solo di Sania Baka, tepian Danau Sigara. Tahu? Pernah ke sana? Pernah. Alhamdulillah. Laut Bili. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini bisa ke sana lagi ya. Amin. Ini pandemi begitu panjang gimana nih? Pandemi itu kan tergantung kitanya juga. Kalau kan
bisa sesuai protokol kesehatan. Iya sih. Sebenarnya gimana caranya kita buat berinovasi lagi ya? Berinovasi. Bisa pakai baju astronot pergi ke sana. Iya. Kan? Ngomong-ngomong, udah Dafan ini banyak profesinya loh. Sampai males nyebutnya. Banyak banget loh. YouTuber juga, pemain sinetron juga, terus barusan denger hipnoterapi juga. Sebenarnya ngeri-ngeri sedep nih, takut hipnotis. Iya kan. Kalau orang Minang itu kan tadi orang Minang itu tidak pernah kalah sama yang namanya musim. Ya. Kalau dia musim hujan dia jual jas hujan, kalau dia musim panas dia jual air tebu, kalau musim perang dia jual granat. Jangan. Kalau musim pandemi dia jual masker kayak kemarin kan. Iya benar. Nah itu musim. Itu hebatnya orang Minang ya. Mereka mengikuti musim, ya kan. Pokoknya musim apa aja ada dia. Bahkan jadi trade center ya. Baru mulai jual masker. Sampingnya ada lagi. Dia justru kadang-kadang dia selalu terdepan daripada etnis Tionghoa. Dia terdepan selangkah. Sebab etnis Tionghoa dia buka toko di depannya selangkah ada Tionghoa. Itu udah beda cerita. Beda ya? Itu udah beda. Bisa tapi itu bisa. Oke. Nah, kalau bisa berbicara profesi saat ini begitu banyak ya. Kalau udah ini sebenarnya lahir di mana? Lahir di Solo berarti? Lahir di Jakarta. Lahir di Jakarta. Karena waktu itu sekolah di Solo itu dari tahun 95 sampai 99 di Solo. Tapi saking sukanya sama Minang, pengen tahu banget soal Minang, sampai ke Malaysia dulu, cuman nyari tahu Minang itu apa sih di sana gitu. Oh ya? Saking pengennya gitu. Itu tahun berapa ke Malaysia tuh? Ke Malaysia dulu kan ngajar hipnoterapi saya di Malaysia, ada lupa juga bahwa ini kita dapat penghargaan dari sana, dari UKM Universitas Kebangsaan Malaysia. Oh, iya? Buat tentang main engineering mesin pikiran. Itu dulu tahun 2016 sama Om Beni Budaya juga waktu itu. Berarti luar biasa ya? Biasa di luar. Iya benar. Itu lagi balik ke sini. Oke. Enggak, luar biasa itu artinya beda loh, kayak SLB kan, sekolah luar biasa, isinya kan nggak benar orang-orang. Iya benar. Berarti luar biasa itu kan namanya hebat ya. Luar biasa. Makanya harusnya biasa di luar. Baik. Udah. Nah, berbicara lebih dalam seputar hipnoterapi. Karena kan udah ini kan salah lebih satu. Tunggu, lebih dalam takutnya nggak bisa takutnya kedalaman ya. Jangan dah. Bahaya. Ini suka baper nih. Oke. Udah Dafan, hipnoterapi itu sebenarnya tekniknya tuh seperti apa sih? Oh, hipnoterapi itu kan jadi ada penyakit itu yang bisa diobatin sama medis, sama non medis, medis dan non medis. Jadi kalau medis berarti berupa kedokteran, obat-obatan gitu ya. Kayak non medis itu kan kayak gangguan pikiran, stres, itu diobatin pakai hipnoterapi. Kalau bipolar bisa diobatin dengan hipnoterapi? Bipolar itu dia ada kerusakan jaringan juga kalau di bipolar. Berarti itu harus menggunakan medis juga? Medis juga, hipnoterapi juga. Biasanya orang bipolar itu ketakutan tinggi tuh. Nah iya. Terus, dia karena tekanan biasanya karena tekanan, terus jantungnya juga kena, ya kan? Kalau yang dia sebelum terjadi bipolar lah, di terapi. Nah, hipnotis itu kan, hipno itu artinya ya? Iya. Hipno itu kan artinya dewa tidur, itu awalnya. Iya. Hipnotis itu hipnotis itu adalah orang yang melakukan hipnotis. Iya, orang yang melakukan. Ya, terus kegiatan itu disebut dengan hipnoterapi. Tapi kalau yang di jalan-jalan itu salah itu. Di jalan itu bukan hipnotis? Bukan, itu. Tapi kok banyak kok yang, saya dijambret, ini kok bisa dijambret, dihipnotis saya gitu kan banyak. Iya, orang yang kena hipnotis itu orang yang mau dihipnotis. Kalau dia nggak mau, dia nggak kena. Jadi orang yang di jalan itu kena hipnotis karena dia memancing dari kerakusan seseorang yang di jalan itu juga. Misalnya kita pengen, Mbak di sini Mbak pengen gini. Tapi itu kan memainkan pikiran juga dong. Iya, itu disebut, kalau itu kan ada esensi setan gitu kan, kayak alam kayak gendam, itu disebut gendam. Kalau di Minang pukau. Ada ajian-ajian gitu. Kalau hipnotis enggak, kita hanya cuman provokator untuk orang ini masuk ke dalam bawah sadarnya gitu, sebagai provokator aja. Ya sebenarnya yang orang yang rata-rata bisa dihipnotis itu adalah orang-orang yang cerdas, yang punya imajinasi tinggi, yang bisa dihipnotis, yang lebih mudah mungkin ya, lebih mudah dihipnotis ya. Kan dia nggak ada kata nggak bisa, cuman ada yang mudah, ada yang medium, ada yang sulit.
Nah kalau udah sendiri kenapa bisa lari ke dunia hipnoterapi? Dulunya diajak sama, dulunya kan belajar itu, senang belajar itu. Jadi kita pengen tahunya tinggi, pengennya orang bisa, saya harus bisa. Jadi tukang sulap juga pernah dulu. Berarti bisa dong beberapa trik sulap? Iya. Ada trik sulap simpel nggak yang bisa ditunjukin? Sulap itu kan ini apa namanya, pasti ada gimmick semuanya. Iya. Ya harusnya tadi bilang dong, mau sulap nih kan gimmicknya bisa dibawa. Nah. Jadi itu hiburan. Jadi sulap itu bukan penipuan tapi sebuah hiburan. Iya benar. Trik ya, lebih ke trik berarti ya. Nah, kalau hipnotis itu ya memainkan pikiran seseorang. Memainkan pikiran itu membawa ke alam bawah sadarnya. Jadi kayak semacam fobia misalkan. Nah, jadi itu bisa diobati dengan hipnoterapi. Itu. Jadi kayak komputer itu kan diinstal ulang. Iya. Ya, manusia juga komputer, maha komputer bisa diinstal ulang lagi. Jadi diprogram lagi apa yang pikiran manusia ini banyak juga virusnya. Iya benar. Nah itu buat hipnoterapi, nanti datang aja. Oh ada ininya. Sekarang ada kalau hipnoterapi itu bahasanya apa sih, klinik ya? Ya. Kliniknya, ada kliniknya. Kalau dulu ada, sekarang udah lagi nggak, udah nutup. Saya pengen. Tapi kalau misalkan diundang bisa dong. Biasanya diundang juga. Diundang untuk berarti home service ya, lebih udah Davan datang langsung ke rumah pasien. Yang masih tahu dia kadang-kadang suka ke rumah juga. Oke, untuk penyakit-penyakit yang bisa diobati dengan hipnoterapi apa aja dah? Yang tidak. Fobia. Pokoknya yang tidak ada berkenaan dengan luka, kesalahan saraf gitu, kesalahan jaringan atau luka apa gitu kan. Kayak berarti fobia, stres. Bipolar juga bisa dibantu ya, mungkin lebih dibantu dengan hipnoterapi. Ada juga yang penderita bipolar, ada yang latah, pengen hilangin latahnya kan, ada yang mau kecanduan narkoba. Bisa hilangin latah ya? Latah itu juga salah satu berarti. Ya, itu kan kebiasaan yang diulang-ulang. Kebiasaan yang diulang-ulang ya benar. Ya, jadi hipnoterapi itu kita sendiri bisa menghipnotis diri kita. Kan kebanyakan pikiran yang selalu difokuskan ke sesuatu itu akan jadi kenyataan, baik itu baik ataupun buruk akan jadi kenyataan dalam dirimu. Jadi kita bagusnya fokus kepada yang baik. Jadi akan selalu menjadi baik. Ya, gitu maksudnya. Ya, berarti untuk seluruh pemirsa podcast Urang Awa mungkin yang mau diobati dengan hipnoterapi ya, bisa menghubungi udah Davan Mulifa. Iya nggak apa-apa, sekalian. Yang penting nanti di belakang jangan lupa ya bagiannya. Oke, udah Davan. YouTuber juga. Ya YouTube. YouTube kontennya itu berupa apa sih dah? Pokoknya seputar Minang aja. Siapapun yang nyerang Minang kita langsung bikin satu konten. Apapun itu. Pokoknya nggak mau tahu yang nyerang Minang kita harus bela. Itu aja. Maksudnya itu kita pengen kasih tahu kalau semua yang ada di Nusantara ini nggak ada yang putus dari orang Minang. Kayak gini, Borobudur, Candi Borobudur itu dinasti Sailendra. Itu cucu dari Dapun Tahiang. Dapun Tahiang itu berangkat dari Minangkabau, Sailendra. Itu di Candi Borobudur itu ambil batunya, cari di seluruh Pulau Jawa ini nggak ada batu yang sama kayak gitu, kecuali di Minang. Itu berarti semuanya itu ada berkenaan dengan Minang. Dulunya kan kita ini sebelum erupsi Danau Toba, kita satu pulau semuanya kan. Nah itu yang emang Minang itu menjadi founder untuk sebuah kerajaan-kerajaan. Pokoknya dia selalu awal yang memperjuangkan jilbab itu Minang juga di zaman Patri. Nah itu sayang ya, karena keluar kebijakan. Itu. Di mana siswa atau murid-murid lebih ke generasi muda, sayangnya itu ya, lebih ke generasi muda, bahwa kebijakan itu tidak melarang dan tidak mewajibkan untuk menggunakan baju atas kepentingan agama. Nah itu tanggapannya seperti apa dah? Itu kalau di Minang bisa bikin semacam orang jadi yang tadinya berjilbab di sekolah bisa aja dong dia nyopot jilbabnya, atau guru yang bisa berjilbab boleh aja dong dia menyopot jilbabnya. Kalau kata saya sih pendapatnya mendingan yang tidak
beragama Muslim itu dilarang sekalian biar kelihatan. Ya kan nggak mungkin. Nah iya, dilarang sekalian gitu. Jadi tapi bukannya sebagian besar itu di Minang itu agamanya Islam ya? Bukan sebagian besar, yang namanya Minangkabau itu 100% Muslim. 100% ya, justru lebih 100% Muslim gitu ya. Karena Minangkabau itu dia bukan sekedar etnis, bukan suku. Dia itu sebuah federasi, sebuah kepentingan juga. Nah, yang namanya Minang, dia harus Muslim, itu ketentuannya. Dia tidak Muslim, dia bukan Minang. Itu ketentuannya gitu. Ya. Karena adat bahasa di Sarak bahasa di Kitabullah. Adat Sarak Bekato, adat memakan. Gitu. Berarti sayang sekali kebijakan itu maksudnya harus ada ya. Dan pada akhirnya juga banyak sih memang yang justru melepas hijabnya. Ya, sebenarnya SKB 3 Menteri nggak masalah, cuman di situ lebih diperjelas lagi gitu. Ya. Lebih diperjelas, kecuali orang Minang dia harus gitu. Tapi bukannya ini ya, Daya, tergantung ke anak itu sendiri gitu. Misalkan anak itu sendiri memegang teguh khas atau ciri khas dari orang Awa atau orang Minang. Ya. Pasti dia nggak akan melepas hijabnya. Ya pengennya kan begitu. Ya. Pengennya begitu. Tapi kayak kegiatan-kegiatan DJ organ tunggal itu kan nggak mungkin orang pakai hijab. Jadi pemain organ tunggal yang biasanya nge-DJ itu walaupun dia ketemu sama orang lain yang berhijab, dia akan tetap berusaha untuk berhijab juga. Ya. Karena hijab itu kan bukan dari hati, itu aurat. Bahkan penyanyi-penyanyi Minang juga banyak yang masih menjaga hijabnya. Ya, tapi anehnya hijab justru datang dari rantau. Baru kampung yang ikut. Oh ya? Ya, lucu ya. Nah itulah kerennya Minang itu kayak gitu, dia jadi saling berpengaruh satu sama lain. Nah kalau menurut Uda Davan sendiri yang benar-benar mempelajari dari adat istiadat orang Awa atau orang Minang, kita masih kalau adat istiadat masih agak kurang juga sih. Iya. Untuk tanggapan menurut Uda nih, apa sih hal negatif apa dengan adanya SKB 3 Menteri itu? Ya itu negatifnya di situ. Jadi yang kita biasanya benar-benar bersikukuh untuk menyuruh anak ini sekolah itu memakai jilbab, dia bisa saja misalnya gurunya tidak memakai jilbab, dia bisa aja ngikutin gurunya. Alah, guru gue juga nggak pakai jilbab kok, kan gitu. Atau gurunya non Muslim, dia juga guru gue nggak pakai jilbab, jadi dia nggak tahu kalau jadi udah nggak. Jadi tidak ada hal yang mensupport ya? Iya gitu. Padahal jilbab itu kan udah 15 tahun ya, tahun 2005 udah dirancang semuanya harus berjilbab. Tapi sejak tahun itu juga kejahatan seksual yang ada di Minang itu berkurang. Nah akhirnya memicu itu ya? Ya sekarang jadi memicu itu kembali gitu sebenarnya. Tapi nggak bisa kita salahin juga karena kemarin kasus kemarin di SMKN 2 Padang kemarin itu kan yang sampai direkam, diviralkan. Entah apa itu tujuannya buat memviralkan Minang. Memang Minang untuk saat ini sedang disebutkan banget karena sesuatu yang bisa dijatuhkan berarti sesuatu itu tinggi. Di Minang itu lagi tinggi. Iya, benar. Itu. Oke. Dan Uda Davan juga adalah salah seorang pemain sinetron ya. Itu tahun berapa? Ini masuk ke dunia sinetron dari tahun berapa itu dah? Masuknya? Iya. Dulu ya dari figuran dulu sampai nggak tahu tiba-tiba diajak main. Tapi tujuan Uda Davan untuk merantau ke Jakarta itu masuk ke dunia entertain kah? Iya, tadinya iya sampai kita ngamen antar mobil dulu kan. Jadi merantau ke Jakarta itu kita di mobil aja ditanya itu sama yang bawa lu mau kemana katanya. Nggak ada tujuan sama sekali. Yang bawa angkutan umum? Bukan angkutan umum, numpang sama saudara dulu. Oh iya. Tapi ditanya sama dia lu mau kemana katanya. Itu tahun berapa itu dah? 99 akhir. 99? Ya, 99 akhir waktu itu lulus SMP. Lulus jadi SMP saya ini cuman lulus SMP. Lulus SMP. Tapi saya bisa ngajar dosen di Malaysia. Luar biasa. Itulah yang mendapat penghargaan itu ya. Apa namanya, UKM ya? Di sana, kalau di sini kan UI, kalau di sana UKM. UKM ya, Universitas Kebangsaan Malaysia. Universitas Kebangsaan Malaysia. Oke. Dah, masuk ke dunia sinetron itu dari tahun? Dulu ikut dari tahun 2004. Dari tahun 2004. Agensi, ya. Awalnya jadi apa, figuran? Itu ngajak siapa dah?
Enggak, apa? Pasti kan saat merantau kan udah sendiri bilang nggak ada tujuan dong. Iya, dulu kan kita pernah ganteng. Jadi ngikut Iya. kayak pernah ditipu juga, Berarti disuruh pernah bayar. ganteng, pernah jelek juga. Sekarang jelek, ganteng udah habis, jelek Oke. semua. Iya. Iya. Pernah ditipu juga. Pernah ditipu 500.000 buat disuruh bayar biar bisa main sinetron. Itu tahun 2004 itu. Terus ya sampai ikut juga kemarin terakhir di Jodoh Wasiat Bapak itu diajak sama ya Bang Bopak lah, Bopak Castello tuh kayak abang angkat sendiri. Buyung Malelo juga kan itu kayak saudara sendiri. Jadi dari persaudaraan aja kalau untuk sinetron tuh. Sekarang kan baru mau tayang lagi, katanya insya Allah mau ikut lagi, mau disuruh main lagi gitu. Buat Di main ATV. masuk ke dunia sinetron kembali. Ya, masih sampai sekarang Masih sampai sekarang? Masih sampai sekarang. Berarti masih aktif ya Masih di dunia aktif, sinetron. karena Tapi pandemi di aja. sinetron itu sebenarnya banyak orang Minang loh. Malah 80% bapak sinetron Indonesia kan orang Minang. Bapak sinetron, Iya. bapak perfilman Indonesia itu orang Minang. Orang Minang. Jamaluddin Malik, ya kan? Ya makanya banyak sekali sebenarnya artis-artis sinetron yang memiliki garis keturunan Minang. Ya, dan memang dari dulu kan orang Minang jarang yang jelek. Berarti emang orang Minang di mana-mana aja ada gitu. Di mana-mana aja. Jadi kalau ada orang Minang dia malu ngaku jadi orang Minang, itu salah banget. Karena orang Minang itu Tapi pernah nggak ketemu orang yang begitu dah? sering, Oh ya? sering. Di dunia sinetron? Di dunia sinetron sering, ntar disebutin namanya sesuatu dia malu. Ada sering ketemu pura-pura jadi orang, gue asli sini, jadi nggak ngaku orang Minang. Tapi etnis yang disebutnya itu saya rasa lebih pintar orang Minang lah. Tapi giliran kita menyebut prestasi-prestasi Minang, mereka baru ngaku. Baru ngaku. Nah itu yang bikin kita ini direndahin. Harusnya kayak kejadian ibu apa namanya yang kemarin tuh, Bu Sukmawati. Iya, heeh. Bu Sukmawati itu bilang kayak gitu, itu harusnya kita sebagai orang Minang langsung bergerak dong, jangan Iya. suka ngumpetin. Harusnya itu. lebih kritis akan hal-hal itu. Iya, langsung terpacu gitu. Iya. Kalau orang Minang itu emang orang yang, nah jangan terpaku di bahasanya yang negatif itu aja, tapi kita harus berbuat yang positif. Iya. Karena kita banyak yang terlena sama masa lalu kayak gini. Iya. Masa lalu Buya Hamka. Mana Buya Hamka sekarang gitu. Iya. Nah itu kita juga pengen mulai dari situ, dari YouTube itu. Kalau Minang itu adalah etnis yang Luar biasa. ya super. Gitu. Iya. Niatnya gitu. Tapi ternyata ada ya, maksudnya orang yang malu ya. Malu, tapi logatnya kadang-kadang suka, lo orang Padang, logatnya enggak, saya tidak bisa, bukan orang Padang saya. Bukan orang Padang, saya orang Ya, Jawa. saya bukan orang Padang. Ketahuan banget kan. Iya. Malah bahasa saya lebih Betawi dari mereka ya kan. Iya. Saya kalau ngomong Jakarta malah lebih Jakarta lagi karena emang kepentingan sinetron di situ. Iya. kan. Karena sinetron harus menghilangkan logat Harus ya menghilangkan saat slang. saat mereka berakting. Ya, dia harus pakai logat Iya. yang gitu. Jadi itulah. sesuai peran ya, tuntutan peran itu kembali ke tuntutan peran. Ya. Lain lagi kalau tuntutan ekonomi ya, lain lagi gitu. Makanya saya selalu bilang gini, Mbak dari tadi nggak tahu namanya. Apa Uni apa? Uni Putri. Oh, Uni Putri. Jadi Uni Putri saya selalu di akhir video saya selalu sebut majulah Minangkabau, majulah Indonesia. Selalu di Muliva Channel. Saya selalu sebut itu. Kenapa majulah Minangkabau, majulah Indonesia? Karena ketika dulu Indonesia ini jadi RIS, ya kan? Republik Indonesia Serikat. Ya. Semuanya ada bangsa-bangsa sendiri. Ya. Kayak bangsa Kalimantan besar, ada negara Sunda, negara Pasundan ya, Iya. negara Jawa, semua bikin negara. Yang Indonesia itu yang mana? Nggak tahu kan? Yang Indonesia itu ya masuk Sumatera Barat di dalamnya. Itu yang benar-benar Republik Indonesia asli. Iya. Dan waktu itu presidennya Asaat, Mr. Asaat, presiden acting. Berarti Indonesia ini menjadi Republik Indonesia Serikat, yang benar-benar Indonesia itu ya Minangkabau, Minangkabau. Sumatera Barat, yang Iya. dulunya Sumatera Tengah. Iya. Ya. Tapi memang ya Nggak bisa diumpetin itu, makanya saya selalu buka, gitu. Nggak ada yang bisa diumpetin, kayak pahlawan-pahlawan yang disebut. jadi buat apa malu gitu ya? Iya, dulu coba kita di Mungkin zaman- gini kali dah. Hah. Banyak juga yang maksudnya yang untuk mengakui dia orang Padang, karena ada kan yang bilang katanya orang Padang pelit-pelit dah. Orang Padang, orang Minang ya? Iya. Itu bukan pelit tapi pandai berhitung.
Iya. Bedanya apa tuh? Pandai menghitung. Jadi dia kalau yang menyebut pelit itu pasti bukan dari lingkungan keluarga dong, dari teman, dari tongkrongan. Jadi orang Minang itu dia lebih mentingin di rumah daripada yang di tongkrongan. Nah kalau gua nongkrong di sini gua ngabisin duit 100.000, gua ngasih rumah yang di rumah gua kurang. Seperti dong. apa? Gimana? Iya, kan gitu. Misalnya ngopi ada yang minta mabuk ini segala macam, kan itu banyak tuh biar tekor asal kesohor tahu sendiri kan. Ya kerjaannya begini cuman driver atau apa tapi suka tapi kalau depan temannya itu Minang nggak ada, dia lebih mementingkan keluarganya di rumah daripada pergaulannya. Nah makanya di pergaulan dia disebut pelit, tapi kalau di rumah dia seorang bapak yang baik. Nggak pelit berarti ya? Pernah dengar tapi udah Dafan pelit nggak nih? Hah? Udah Dafan pelit nggak? Saya pelit sama diri saya sendiri. Endorse malah. Nah gitu, jadi kayak gitu. Nah yang paling sayang sama anak kecil itu ya Minang, yang provinsi sayang bayi gitu ya. Pernah dengar kan? Nah itu Minang, karena terlalu banyak pantangan untuk bertemu bayi, banyak lah aturannya kalau di Minang itu. Nah kita nggak ada yang namanya biar tekor asal kesohor. Oke, dah sampai sekarang masih aktif di dunia sinetron. Masih. Sebenarnya dunia sinetron atas protokol kesehatannya itu seperti apa sih, dah? Kan banyak yang bilang nih, banyak yang komplain katanya sinetron tidak menerapkan protokol kesehatan gitu. Iya sebenarnya sih iya sih. Sebenarnya harus nggak sih saat berakting, saat berperan itu seperti menggunakan masker, menggunakan face shield, menjaga jarak gitu. Harusnya kan kayak gitu, makanya kemarin itu syuting sinetron itu pernah divakumin selama pas pandemi. Beberapa bulan. Akhirnya CCTV tayangan ulang terus itu dah. Nah, beberapa bulan itu karena nggak mungkin dong ceritanya kita pakai masker semua kan gitu. Makanya akhirnya kayak beberapa stasiun TV dia membuat studio sendiri di PH-nya. Biar bisa syuting di situ. Mereka membuat studio sendiri. Berarti mereka settingnya langsung di studio seperti rumah, sekolah, kantor itu di satu studio. Betul. Itu. Nah sekarang ini kan udah mulai agak dilonggarkan lagi. Makanya udah mulai lagi satu-satu. Tapi kan harusnya mencerminkan ya, seperti mereka keluar posisinya mereka berperan untuk pergi ke kantor harusnya menggunakan masker. Karena kan bagaimanapun juga yang ada di sinetron itu adalah public figure, di mana public figure itu menjadi contoh ya. Bahkan ada orang yang nggak tahu pengen tahu gitu karena public figure yang mereka idolakan ya. Harusnya seperti itu dong. Justru kayak gitu juga, makanya banyak juga yang artis-artis itu malah nggak pakai masker yang ada di IG malah. Dia ada di sinetron itu dia juga nggak pakai masker di IG-nya sendiri kan gitu. Tapi kayaknya itu mungkin karena dia udah di rumahnya sendiri mungkin kayak. Tapi agak sulit nggak sih kalau misalkan berperan itu menggunakan face shield, menggunakan masker? Iya sulit, ceritanya gimana ya kan ceritanya jadi sulit gitu. Karakternya itu jadi aneh, semuanya pakai masker atau bisa dibikin mungkin lebih mimik mukanya mimik mukanya jadi nggak kelihatan ya. Ini marah apa senyum gitu kan? Ini orang marah pengelawak kan nggak tahu ya. Atau ceritanya judulnya jadi pandemi. Jadi pandemi gitu. Judulnya pandemi, Tapi itu jadi nggak ada lagi tuh. Iklan baris yang ada di bawah sinetron biasa kan adegan ini dibuat sebelum masa pandemi kan ada. Iya, sekarang udah nggak ada. Udah mulai stripping lagi. Berarti tetap mungkin diawasin kali kayak protokolnya mungkin di PCR dulu kan sekarang udah penggantinya kayak kita pakai facial nih kayak misalnya kayak di podcastnya Bang Deddy Corbuzier dia pakai PCR di luar kan. Nah dites itu dulu sebelum main sinetron mungkin seperti itu. Mungkin mereka melakukan itu, mereka PCR dulu, cuma kan memang tidak dicantumkan atau tidak dinotifikasikan bahwa di mana artis-artis tersebut sebelum bermain peran mereka PCR dulu. Di mana PCR itu pun ada masa berlakunya ya, udah Dava ya. Ada masa berlakunya misalkan 7 hari, seminggu, berarti seminggu kemudian wajib mereka untuk PCR lagi. Harusnya kayaknya seperti itu. Seperti itu ya, cuma sayangnya tidak dinotifikasikan. Cuma kan ada dari pihak KPI justru hanya mengkomplain program-program talk show ya kan,
program-program kompetisi gitu. Padahal di mana kompetisi dangdut, KPI ini kepanjangannya apa sih? KPI itu kan singkatan dari Komisi Penyiaran Indonesia gitu kan. Mungkin harusnya ada yang menggalakkan lagi di setiap programnya. Tapi itu dia udah masuk ke ranah YouTube apa gimana? Untuk YouTube sudah harusnya. Maksudnya sudah ada beberapa yang cuma mereka fokus ke program TV karena menurut mereka program TV itu kan merupakan panutan ya atau tuntunan gitu kan. Sebenarnya tujuannya baik sih supaya para masyarakat lebih respect lagi terhadap masa pandemi gitu. Cuma kan mungkin bagi kita agak sulit ya udah Davan ya. Iya agak sulit. Dia kalau mungkin ada tujuan tersendiri kali buat bikin kayak gitu. Atau kenapa sinetron nggak ditegaskan seperti itu, kenapa ini yang podcast gitu. Sebab padahal podcast kan jaraknya udah 2 meter loh. Iya, tapi podcast itu kan rata-rata terlihat seperti siaran langsung. Ya, kalau di sinetron kan cut to cut. Bisa aja dia nyangka ini mungkin setahun yang lalu syuting gitu. Kayak gitu. Berarti menurut Uda Davan harusnya ya para editor perfilman memberitahukan atau menotifikasikan kepada masyarakat bahwa artis-artis yang bermain peran di sinetron tersebut sudah melakukan PCR. Nah, harusnya seperti itu atau dibikin jangan lakukan adegan ini karena dia tidak memakai masker. Oh iya benar, harus seperti itu ya. Jangan tiru, don't try this at home ya kan. Jangan tiru ini gitu. Kan bisa aja. Iya benar. Ya semuanya. Berarti nggak ada lagi tuh adegan ini sebelum dilakukan sebelum masa pandemi itu tidak ada lagi. Sudah berubah. Adegan ini jangan ditiru. Karena kayak iklan merokok. Atau tidak menggunakan masker bisa menularkan COVID-19 misalkan gitu kan. Berarti harusnya itu ya lebih ada notifikasi karena kan sekarang mau keluar kota pun harus PCR ya kan. Terus mau melakukan kegiatan bahkan banyak juga kantor yang justru udah seminggu sekali loh melakukan PCR. Oh iya, itu memang harus dilakukan sekarang sampai orang-orang itu divaksin kan gitu. Iya, benar. Tapi vaksin juga tetap harus menerapkan 3M loh. Padahal vaksin kan hanya mencegah. Sebenarnya corona itu kan dari dulu udah ada. Kenapa kok bisa bilang gitu? 1932 dia udah ada. Coba lihat di tolak angin kayak di ini mencegah corona. Corona itu terciptanya 1932. Covid ini baru tahun 19. Masa pandemiknya. Ya. Dulu di zaman perang Jerman dulu ya kan. Itu pandemik ini baru ini. Dulu pernah mencoba tapi gagal. Karena politik. Berarti percaya dong ini ada unsur politik dong? Ada. Corona itu udah ada karena pilek itu pun corona. Pilek itu namanya virus corona ya. Virusnya corona. Covid itu kan coronavirus disease 19. Ya kan? Ya tahun 19 adanya. Jadi kalau tahun 2001 ini kayaknya udah nggak pas deh. Harusnya udah COVID-21. Oke. Kayaknya kelar-kelar ya kalau bisa ngobrol sama Uda Davan gitu. Ada aja loh. Oke. Udah. Terima kasih atas waktunya ya Dah ya. Sama-sama Uni Putri. Ya, semoga sehat selalu pastinya dan tetap menerapkan protokol kesehatan dan jangan lupa di subscribe channel dari Uda Davan apa namanya? Mulifa Channel. Oke. Seputar Minang juga. Seputar Minang juga. Ya, baik ya terima kasih pastinya udah menjunjung nama orang Awak, orang Minang ya, adat istiadat Minang. Yang pasti sukses terus. Nanti tapi nggak ada rencana buat masuk ke dunia tarik suara? Udah ada yang muda-muda kita yang kadang-kadang suka maksain juga orang kan udah tua masih aja nyanyi yang lain kayak gitu yang muda-muda banyak. Iya, kasih peluang. Kasih peluang. Jangan YouTube isinya yang senior semua ya. Iya, nyanyi kan banyak yang lain. Iya, oke, Uda Davan. Nah, tanggapannya terhadap podcast Orang Awak ini seperti apa dah? Luar biasa banget. Podcast ini kayak mengenalkan orang-orang yang berkompeten di bidangnya masing-masing ya. Di kabar Orang Awak ini kayaknya pernah ganti nama kan kita ngikutin. Kayak dulu ada. Berarti subscribe-nya jangan-jangan subscribe pertama lagi udah. Karena orang yang jadi tamu itu rata-rata pernah ketemu juga gitu. Jadi senang juga lihatnya gitu. Jadi
kayak si Robi Gensu, kan Syakirani, ya Ari Lipnu, orang ganteng-ganteng semua itu. Belum kita berarti udah kesini orang ganteng juga dong. Tapi kan udah Dafan sendiri yang bilang ya podcast ini paling beda gitu paling kan. Beda. Nah makanya udah Dafan yang paling yang bikin beda tuh udah Dafan. Jadi yang ganteng itu kan udah berlalu kemarin udah banyak yang kesini. Nah ini kita yang jelek tapi yang paling penting. Gitu biar jelek yang paling penting. Iya, yang penting isinya. Itu Kaba Urang Awak itu memang keren tapi masih banyak kok itu konten paling banyak ini Kaba Urang Awak ini lah bisa dipanggil satu jadi bisa memotivasi juga orang yang nonton. Ya. Mudah-mudahan. Kami harap sih begitu bisa jadi inspirasi untuk terus. Para pemirsa ya. Itu keren. Bahwa orang Minang itu banyak yang sukses di banyak dia di bidang masing-masing. Ada yang jadi pengamen pun sukses. Sukses ngamen. Kalau berbicara inspiratif ya, menurut Dafan mau nantang siapa sih untuk hadir di podcast Urang Awak? Saya pengen hadir di sini itu Ustadz Dery Sulaiman. Dery Sulaiman. Ya, itu. Kenapa udah? Karena dia pernah di pesantren. Dulu dia di pesantren, habis itu dia jadi preman, dia jadi band metal, dia balik lagi. Kenapa dia bisa balik lagi? Itu perjalanan hidupnya itu bisa dibikin film. Keren. Mudah-mudahan beliau bisa hadir ya. Amin. Untuk berbagi cerita para pemirsa podcast Urang Awak. Dan mudah-mudahan juga berpengaruh buat Urang Awak dan Kaba Urang Awak. Ya pastinya. Baiklah, terima kasih udah Dafan. Dan salah dimanapun berada jangan lupa di like, komen, dan subscribe dan komen di kolom komentar mau undang siapa di podcast Urang Awak. Dan saya mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.